Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa zalzala azim wa dhulama wa jala alayya wa abghahu alayya thumma ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin wa ila ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa sallallahu kitab Abu Hamid al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamu li darajati mil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarin bid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kajian kitab Arba'in fi Usuluddin. Ayeuna masih membahas zuhud. Kamari ahad tipayun terus dibahas ayat-ayat tentang zuhud. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-dini wad-dunya wal akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa hammuhu ad-dunya shattata Allahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi dhai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man asbaha wa hammuhu al-akhiratu jama'allahu lahu hammahu wa hafidhu alaihi dhai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam an qawlihi faman yuridillahu ya ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa an ma'na syarhi qala an-nuru idza dakhala al-qalba in syaraha sadru wan fasaha qila wa hal dzalika min alamatin qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allahi haqqal haya qalu inna nastahyi faqala tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun. Wa qala man zahida fid dunya adkhalallahu ta'ala al-hikmata qalbahu wa antaqa biha lisanahu wa 'arrafahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salami. Nabi SAW bersabda, man asbaha, barang siapa yang di waktu pagi dia masuk atau ada di waktu pagi wahammuhud dunya, sedangkan kebingungnya, pikirannya itu adalah dunia. Pagi-pagi sudah mikirin dunia, syattatallahu alaihi amrohu, maka Allah bakal ngaburak-barik, bakal mencerai-beraikan, syattata jadi pabalatak gitu. Amrohu karena urusan itu man. Jadi pabalatak ngeberaturan urusan itu. Wa farraqa alaihi dhai'atahu, Allah akan memisah-misah profesinya, dhai'atah teh. Maisha ke pekerjaannya, profesinya, ke para ruguh. Wa ja'ala faqruhu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan rasa fakirnya di depan matanya, di hadapannya.
Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal tidak akan datang dunia kepadanya kecuali sesuai yang telah ditentukan untuknya. Waman asbaha wa hamuhul akhiratu, tapi barang siapa yang di waktu pagi pikirannya adalah akhirat, semangatnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan bagi dia semangatnya. Allah akan menjaga pekerjaan profesinya. Allah akan membuat rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah hina. Mengaya Bapak Ibu, hadis anu kahiji tentang zuhud. Hadis Tirmizi ya. Pami hadis Tirmizi itu sadayana sahih ya, pami ngadang rawahu Tirmizi. Sur Imam Tirmizi dina penutup kitab Sunan beliau, di ujung kitab Sunan ayatnya Kitabul Ilal. Imam Tirmizi terkenal ulama hadis ahli ilal. Ilmu ilal hadisnya ilmu pang sulit-sulitna dina ilmu hadis. Mengetahui cacat-cacat hadis, kadang-kadang siga nama tak aya naon aya masalah. Nah, Imam Tirmizi ahlina. Dina penutup kitab Sunan beliau, Imam Tirmizi nyebatkan kieu, semua hadis dalam kitabku ma'mulun bihi, itu bisa dipraktekan, bisa diamalkan kecuali 2 hadis. Disebutkan. Ya, jadi hadisnya sahih. Kumaha hadisna? Dina hadisna disebutkan barang siapa yang pagi-pagi sudah bingung mikirin dunia, namanya gugah teh tos bingung ku dunia gitu dah. Namanya gugah teh nu pertama masuk pikiran gitu, hamdi gitu. Yang pertama masuk pikiran teh urusan-urusan dunia, maka yang akan terjadi, satu, urusannya akan berantakan. Allah akan membuat urusannya berantakan. 2, pekerjaannya nggak karuan. Jadi tidak menyatu gitu, acak-acakan. 3, dia akan merasa pakir terus. Jadi rasa pakir itu nyata di depan mata dia. Rasa takut, rasa ingin gitu, pakir gitu ya. Rasa butuh, rasa kurang, terus asa kurang terus. Dan padahal jadi dia bingung mikirin dunia gitu. Dia bingung mikirin dunia. Sampai 3 hal itu terjadi. Padahal mah di pikiran sakumaha ge dunia mah datang nate nya sakadarna notos ditangtoskeun ke Gusti Allah. Cek Allah na sakitu nya atuh ya sakitu gitu. Henteu sugan lamun di pikiran teh jadi nambah gitu. Nu kawitna sekian jadi karena di pikiran jadi indah enggak. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan yang telah Allah tentukan untuk dia. Nah, tapi kalau pagi-pagi itu mikirinnya akhirat, pikirannya pikiran akhirat, bingungnya bingung akhirat, maka justru Allah akan hamnya itu, semangatnya, pikirannya itu jadi kekuatan. Tidak terpecah-pecah. Terus pekerjaannya, profesinya akan Allah jaga. Dan Allah akan buat rasa cukup di hatinya. Kan kekayaan termahal itu rasa cukup. Bawi, bahasa Arabna cukup itu kan ghaniya. Ghaniya yaghna, istimewa ghaniyun ghina. Urang masuk kita artikeun beunghar gitu ya. Nah, kekayaan yang sesungguhnya adalah rasa cukup, al-ghina. Orang paling kaya adalah orang yang paling merasa cukup. Ya cekap gitu. Ya udah. Karena mun orang merasa cukup teh kabingung gitu. Ya tos cekap sakieu gitu misalkan. Sakieu tos cekap gitu. Acuk sakieu cekap, angwan sakieu cekap, bumi sakieu cekap eta kaya gitu. Tapi lamun asa kurang wae gitu. Nah itu pakir namanya. Asa kurang. Padahal mobil pabalatak, rumah saya acuk kurang kumaha tapi asa kurang, dan pakir ngarinna. Nah, tapi kalau dalam keadaan seperti sekarang udah merasa cukup, kok mau merasa lebih dari cukup itu namanya ghina, kekayaan. Nah, orang yang pagi-paginya udah mikirin akhirat akan dibuat rasa cukup. Gitu. Ini urusan kolbu, urusan hati. Dan dunia akan Allah datangkan kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Kok maksudnya dunia hina? Dunia itu betul-betul
dia permainkan gitu. Bukan dunia yang mempermainkan. Itu bedanya orang zuhud dan orang hubud dunia. Orang zuhud mungkin juga punya dunia. Tapi bagi orang zuhud dunia itu hina. Karena hina hanya leungit pek wae gitu. Rusak nah gitu. Lamun gaduh artos 1 juta brek teu sugih. Wah ieu keur sedekahkeun sekian. Dah hina teh ya untuk apa sekian teh masalah. Diberikan ka batur sekian ka masalah, dibelikan barang hina. Enggak menguasai. Tapi lamun menguasai mah gaduh uang 1 juta. Aduh, sedekahkeun kek kumaha ya? Kurang atuh. Meuli ieu entong. Wah, jadi dunia teh betul-betul ngatur dia gitu. Boga duit 1 juta teh riweuh gitu. Keur naon ieu teh dikedeuk lebar. Nah, kalau orang zuhud cuek aja. Punya uang sekian, ya udah. Mau beli apa yuk beli gitu aja. Dunia lah, permainkan aja gitu. Sedekah sok tak kasihkan kata sedekah gitu. Ingin beli ini, ayo ayah beli mah gitu aja. Untuk imah sedekah henteu, meuli ieu henteu, dikeukeuweuk. Berarti itu dunia namanya menguasai dia. Itu namanya diperbudak dunia. Nah kalau yang zuhud itu dunia datang kepada dia, tapi dunianya raghimah. Raghimah teh hina, rendah. Di bahasa Arab kami mengungkapkan kehinaan itu bahasana raghimah anfu rajulin. Jadi hidung nate nempelkan datang nih lamokot kutana kehinaan. Nah ini hadis pertama. Urang mana megugah ge tos emot kana naon? Mana HP? Karena gugah mah tuh pagi-pagi itu Bapak Ibu dina Imam Ghazali. Pagi-pagi itu mau nggak mau harus zikir gitu. Untuk iya gitu, untuk ngamalkan hadis ieu. Paksakeun enjing-enjing ba'da subuh mah kada urang teh zikir. Zikrus sobah gitu. Imam Ghazali upami seorang alim itu zikirnya itu hanya urusan ilmu. Zikir orang wirid orang alimah, mutolaah, nulis gitu, apa mengkaji masalah, nyiapkeun fatwa itu zikir alimah. Tos salat tos gitu langsung. Mutolaah deui, gitu. Tapi Imam Ghazali sanajan kitu tetap seorang alim ge arif naon as-sobah pagi-pagi jeung menjelang maghrib kudu zikir gitu. Pentingna ieu. Tah itu saporos ieu zikir pagi teh supados enye-enye teh ulah naon bingung ku urusan dunia sok. Teueur kan dikir-dikir pagi. Mau subhanallah wa bihamdi anu seueur lah da moal alami atuh. Komo nu sakitu kan subhanallah wa bihamdi 100 kali paling sabaraha menit. Nah ini hadis pertama. Hadis kedua. Rasulullah ditanya tentang maksud ayat faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahul Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, maka Allah akan buat dadanya lebar luas untuk menerima Islam. Nah ditanya ke para sahabat, wa masyarhu ya Rasul, apa maksud asyarhu tadi? Yashrah sadrahul Islam. Dadanya akan Allah perlebar, akan Allah lapangkan dadanya. Apa maksud lapang dada itu ya Rasul? Gitu para sahabat. Surah Rasulullah asyarhu tadi, lapang dada itu, lega dada itu adalah an-nurul ladzi an-nur idza dakhalal qalba, yaitu cahaya yang jika sudah masuk ke dalam hati maka hati akan lapang dan terbuka gitu. Eta maksudnya. Jadi lamun anu jalmi anu dikehendaki kengi hidayah mah kitu tah. Lalega hatena teh sarumpak gitu, terbuka hatinya itu, lega, tenang. Ditaruh dari para sahabat, ya Rasul ada cirinya enggak? Hal lidzalika min alamah, ada cirinya enggak? Kata Rasulullah, ada. Cirinya adalah at-tajafi andaril gurur, menjauhi dunia, kembali ke negeri keabadian, kembali ke akhirat, dan bersiap-siap untuk mati sebelum kedatangannya. Nah itu ciri orang yang hatinya terbuka. Dunia di jauhan, akhirat didekati, terus mati dipersiapkan. Itu. Kurang kan terangnya. Kamari gini aya berita anu wali kota Bandung kan terang orang gitu. Alhamdulillah dinten Jumat di masjid gitu ya.
Coba lah mentek gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, nah itu kan siapnya udah terang artinya. Kena siap irahawa gitu. Kena siap irahawa istiadat gitu. Udah terang teh ya gitu. Justru ngahaja mata dirahasiakan kayak ngalah siap-siap teras gitu. Kalau mau orang terang mah nyalse, ibu bakal maut usia 70, tenang ke kala 50 tuh, bakal gitu. Maksiat terus kena teh. Nah tapi lamun orang terang mah, aduh bisi iraha. Nah ini, nah itu adalah, nah anu tilu iya menjauhi dunia, kembali ke mendekati akhirat, siap-siap mati, itulah inti atau energi zuhud gitu. Hadis ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kalian harus malu dari Allah dengan sebenar-benarnya. Sing arisin ku Gusti Allah, Rasulullah. Para sahabat, inna nastahi ya Rasul, ya kami juga malu sama Allah. Para sahabat, Rasulullah, nya cenah ongkoh malu tapi tabnuna ma la taskunun. Kalian membangun rumah yang tidak kalian tinggali. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian ngumpulin perkara yang tidak kalian makan. Apa maksudnya? Memperbanyak rumah, memperbanyak makanan. Eta bumi padahal mah atuh Bapak Ibu ada untuk tidur butuh berapa meter kita? Sakamar ge teh ageng teuing ya. Sakamar ge ageng teuing ieu, aduh di perumahan ieu hiji, di ieu hiji. Wah. Da tuh teu kakuleman itu kan. Eta ngaran tabnun ma la taskunun. Membangun banyak bangunan rumah, tapi kalian tidak tinggali, itu tidak punya malu maksudnya gitu. Kan kata Nabi gitu, tak kikituan teh lain era, ongko mengatakan malu tapi praktekna gitu. Nah itu. Mobil lamun anu gaduh bumi seueur, tip ti sim kuring, gaduh langkung ti hiji, pastikan semua berfungsi gitu. Berfungsi teh atuh dianggosukan di keur majelis nu hiji mah naonnya keur lembaga naon gitu. Bisi ka hisab gitu abot. Orang di dunia itu dikontrakeun teu gitu non. Naon gitu lebar gitu. Mun tema gaduh gitu. Makanan dikumpul-kumpul teh katuang sadayana tuh. Perut kita Bapak Ibu kecil atuh perut orang masuk, orang barang tuang. Kau malah menuju hajian nih, ku orang Arab sok dipoyok orang mah. Orang Arab mah kuat gini, orang mah tos diren. Kecil perut kita hanya berapa kuat tadi dibahas ya. Nah dikumpul-kumpul katuang henteu gitu. Eta tuangan nepi ka wah. Tanu bawi kumaha tah lamun aya tuangan pastikan itu sebelum basi itu udah udah habis. Kumaha we carana? Sim kuring bersyukur di pesantren seueur santri. Alhamdulillah teu jeung mun tema aya naon? Ini ladang sedekah ti Gusti Allah gitu. Gampil gitu mun tema ulah nyasa keur besok barudak. Karunya santri itu ya tuh rasa barang tuang kan kerja apa gitu lalu gitu tak santri kan jadi pispi pahala toni kumpul-kumpul nepi kabulukan eta disimpen dina kulkas nepi ka teka-teka tuang atuh keur naon tos we atuh nyesa sahari taeun mah saya bagikeun bersih deui gitu tah bersih besok aya deui rezeki besok mah tos ayeuna wengi ya. Aduh iya maghrib aya kene makanan teh, isya aya kene makanan. Panggil barudak teh bagikan. Beres, bersih, ledis. Ulah sampai menyimpan makanan ku ibu tadi tuang. Maghrib nggak dimakan, isya nggak dimakan. Besok kakar tinggal arek dikabaturkeun geus bulukan. Urang ge moal kersa. Apa yang terjadi? Dibuang. Nah itu tuh. Itu namanya tajma'una ma la ta'kulun gitu. Gitu. Nangke aya ka dituna zuhud teh kumaha? Aya ku Imam Ghazali dihitung. Kalau urusan makanan gimana standar zuhud? Wah hebat Imam Ghazali. Standar makanan gimana? Standar pakaian gimana? Kan urang cek pun guru teh mah urang nalipakan maneh lah aya mah gitu. Sanajan non nalipakan maneh teh nyeri gitu, tapi kan udah eta awalna gitu. Minimal urang terang heula gitu, posisi urang di mana. Itu hadis ke berapa? Ketiga. Yang keempat, man zahida fid dunya, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, zuhud teh menghindari tidak butuh dunia, maka Allah akan memasukkan hikmah ke dalam hatinya, memasukkan ilmu pengetahuan gitu, hikmah teh akan dipinterkeun ku Allah nu zuhud mah. Bakal laduni
ilmu teh gitu. Wa antaqa biha lisana, lisannya akan bisa berucap kata-kata yang baik. Dan dia akan diberitahu penyakit dan obat dunia, tahu. Pi panyakiteun maksudna sanes penyakit dohirnya. Pi bahayaeuna naon bahayana dunia, naon obatna gitu. Hakikat dunia teh naon. Ulah ieu mah ngadefinisikeun dunia ge lepat keneh gitu. Salah keneh naon ngamaknaan dunia teh. Masih ngartikeun dunia teh material padahal sanes kitu kayak dibahas. Gitu. Nah itu kan, anu zuman diberitahu, oh iya hakikatna teh, nu kieu anu disebut dunia teh. Lamun kieu dunia, lamun kieu berarti akhirat. Karena lawan dunia adalah akhirat. Ad-dunya lawanna adalah al-akhirah. Terus apa? Dan kalau zuhud akan keluar dari dunia dalam keadaan selamat menuju surga gitu. Sebab anu zuhud mah engke dina sakaratul maut teh aya paemutanna naon? Paemutanna mung Gusti Allah, sedangkan orang ku Allah tas disetting moal tiasa fokus dina hatena karena dua hal bersamaan moal. Lamun keur sakarat emut kana dunia, moal emut ka Allah, eta namina suul khatimah teh eta. Lamun keur maot teh, keur sakarat teh sebab selama ieu hamud dunia teh ya, pikiran naon nih, mikiran profesi, jabatan, kekayaan segala macam we, kesenangan eta we anu mendominasi teh. Maka ketika akhirat datang itu yang udah biasa. Ma'asya alaih. Surpun bapak teh sering ngutip eta. Anu yang biasa dia jadi biasa kebiasaan. Nah sedangkan orang kalau di dalam pikirannya fokus pada satu hal, dia nggak akan bisa memasukkan perkara lain. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak membuat dua jantung dalam rongga satu orang. Allah artinya tidak akan membuat seseorang mampu fokus pada dua hal bersamaan enggak. Lamun fokus karena dunia pasti hilap ke Allah. Lamun fokus ke Allah dunia hilap gitu. Tah ari husnul khotimah itu diraihna ku itu. Hati teh nyambung ke Allah gitu. Tapi lamun anu zuhud mah akhrajahu minna saliman. Allah akan keluarkan dia dalam keadaan selamat gitu. Hadis ke-5. 5 ya. La yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yakuna alla yu'rafa ahabba ilaihi min ay yu'rafa wa hatta takuna qillatu syai'i ahabba ilaihi min kasratihi. Wah. Zuhud nih. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan mencapai hakikat iman. Tidak akan meraih hakikat iman, kesempurnaan iman sampai dia lebih senang tidak dikenal daripada dikenal. Lebih senang terasing daripada populer gitu. Nah itu. Aduh ini namanya berat ya zaman ini, zaman serba kieu kan baheula mah tadi kieu ngaos gitu. Seneng keneh gitu. Jadi lamun sakedik followers teh, alhamdulillah. Sakedik viewers teh nu ningali YouTube teh, sakedik jamaah teh, itu lebih disukai daripada Europe populer gitu. Itu zuhud namanya. Bukan menghindari deh, eta mah ti Allahnya, sakedikna jamaah mah ti Allah. Ngan iman lamun lebih seneng sedikit, lebih seneng enggak dikenal daripada populer gitu. Gitu. Sim guring napakuran babienya, bab jamaahnya streaming. Kan sim guring gaduh guru-guru sim guring wah hebat lah. Sim guring tiasa ki kan ku guru-guru sim guring. Dina hiji waktu sim guring teh nyero tepang pun guru teh. Pak teh aya pangosan Bapak dina YouTube. Anjeunna kaget. Emang saha gitu. Rekaman teh biasanya video rekaman suara mungkin suara nu kapan. Tahan itu bebeja. Aduh. Bukan senang padahal udah banyak. Enggak suka. Oh gitunya enggak. Wah. Beliau enggak mau gitu. Enggak mau. Terus kemudian dicek berapa? Ternyata lebih sedikit dari sim kuring. Ti hari teh kuring terasa tak cuek sebenarnya bahasa kabar udaknya nu di TV. Begitu. Nah, guru-guru saya lebih sedikit yang lihatnya. Padahal ilmu saya ini dari beliau semua. Guru-guru hebat lah ilmu. Hebat luar biasa. Tapi nonton di YouTube teh paling belasan puluhan orang dari situ. Wah, inilah orang-orang yang dijaga Allah gitu. Orang yang dijaga Allah gitu. Inilah ulama-ulama sesungguhnya gitu. Gitu. Nah, mentak ieu mah tujuanna
itu bisa aya nu hoyong ngaos gitu lah gitu. Arek nu nonton saurang gitu naon gitu. Tapi ka barudak ya enggak usah misalkan sekarang segini ya udah enggak apa-apa, kita tujuannya itulah. Oke, tujuannya dokumen bisiki aya nu salah urang oh iya diralat gitu. Sameh dianggap salah oleh orang lain gitu. Tapi jalan aja berapapun yang ini, kita nggak punya beban apapun, nggak punya beban misalkan harus sekian pengikutnya nggak, kita jalani aja gitu. Dari sanes nganggo eta. Nah itu zuhudnya jadi guru-guru orang gitu ulama-ulama lebih senang terasing daripada populer gitu. Terus apa? Lebih senang sedikit punya sesuatu daripada punya banyak. Jadi qillatu syai' ahabba ilaihi min kathratihi. Sedikit lebih disukai daripada banyak. Talamun tos gitu eta namina mencapai hakikat iman. Nah, lebih senang terasing daripada populer, lebih senang sedikit daripada banyak eta teh zuhud gitu. Namina zuhud. Jadi dunia teh kan sanes material teh kan ai populer bukan material populer mah. Eta mah urusan perasaan gitu kan. Nah, urusan kesenangan hati gitu. Itu dunia gitu. Untuk mesti berupa fisik gitu. Hadis ke-6, idza arada Allah bi 'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, ada 3 cirinya. Ciri hamba yang Allah kehendaki mendapat kebaikan besar. Tentu kalau kebaikan dari Allah itu kebaikan selamat dunia akhirat. Kalau Allah menghendaki baik seseorang 3 cirinya. 1, zahadahu fid dunya. Allah akan membuat dia zuhud. Zuhud terhadap dunia. Zuhud yang kayak hakikatnya. Ya gitu halawai kalimatnya zuhud. Terus jadi bahasa orang. Biasanya lamun bahasa Arab terus jadi bahasa serapan. Itu sok rada hese nggak definisikan. Sok banyak kesalahan. Zuhud diterjemahkan nanti zuhud deh gitu kan. Terus jadi istilah. Husu gitu bahasa orang nanti. Jadi kadang sok kabur istilahnya gitu. Dan mungkin kayak pembahasan hakikat zuhud. Ciri nanti dibuat zuhud terhadap dunia gitu. Kedua, seneng akhirat, cinta akhirat, suka akhirat. Ketiga, awas jeli terhadap aib diri sendiri gitu. Bassarahu bi uyubi nafsihi. Jadi karena aib sorangan mah apal pisan gitu. Paling jadi sangat awas, sangat jeli, sangat peka terhadap aib diri sendiri gitu. Aib orang mah seseueurna tibalik gitu nya. Orang mah seperti peribahasa naon? Semut di seberang jalan kelihatan, gajah gitu ya. Depan tengah kelihatan, teka anu leutik mah di batur. Pada kecil, pada itu teh aib kecil, aib orang tuh kecil. Da eta menikah penak wae ku urang. Nah, ari aib sorangan sakitu naon? Sakitu ageungna gitu. Gitu. Bapak Ibu, punten pernah ninggal Cileuh teu? Pernah teu? Cileuh nyalira pernah teu? Eta ari ka Cileuh batur gitu. Tah gitu. Nah, ari anu Allah kehendaki baik mah tiasa ningali Cileuh gitu. Maksudnya teh si loka bisa melihat aib diri nya kan Cileuh teh aib urang teh. Urang isin sok pami ka dia punten aya Cileuhan kan isin, tapi dia teh apalah teu nu apunna batur gitu. Nah, tapi anu ku Allah dengan baik mah tahu. Dibuka hatinya sehingga lebih peka gitu. Hadis yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbaka Allah taala wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Ibu-ibu, hoyong dicintai Allah? Hoyong dicintai Allah wungkul atau dicintai juga oleh manusia? Hoyong dua nana kan? Allah cinta jalmi ge. Karena kalau kita hanya dicintai Allah dibenci orang berat juga hidup gitu. Nah, tinggal hadis ya. Rasulullah, juhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap hal yang ada di orang lain, maka orang cinta kepadamu. Mun hoyong dicintai ku Allah, sing zuhud kana dunia. Lamun hoyong dipikir cinta ku jalmi, sing zuhud kana milik batur.
Kia Bapak gampang zuhud teu kabita kita teh anu dina ayat teh ya. Wala tamudanna ainaika teh. Karena dunia teu kabita gitu. Anu aya di batur gadu anu henteu gitu. Sehingga apa? Karena orang teu kabita kuno aya di batur, henteu ngaganggu, henteu boga pikiran awon gitu kan. Henteu aya rasa ingin memiliki kita aya. Karena begitu maka orang akan cinta ke kita. Nah ini sukses hidup kan kalau dicintai orang itu ternyata dengan zuhud. Sehingga kita berpikiran baik pada orang. Yang terakhir, wa qala man arada ayyutiyahu Allah ta'ala ilman bi ghairi ta'allumin wa hudan bi ghairi hidayatin falyazhad fid dunya. Ibu-ibu, hoyong pintar tanpa ngawas hoyong. Teu ngawas tapi ujug pintar hoyong teh. Hebat imah. Di bumi tapi teu ngawas pintar. Henteu ngaji, dapat petunjuk. Nah, iya kuncinya Rasulullah. Barang siapa yang ingin Allah beri ilmu bi ghairi ta'allum, ilmu tanpa belajar. Saudara sebat ilmu naon teh? Laduni. Nya laduni teh laduni ni teh aku Allah. Ilmuna langsung min laduni, dari aku langsung dari Allah. Min ladunhu, dari Allah. Teu lewat guru, teu lewat ngaji. Ujug tiasa begitu. Ujug tiasa begitu ya teman. Duka mas santrena mah teu lami-lami teu bakan teu tiasa we gitu. Tah, lamun aya nu hoyong ilmu tanpa belajar. Ingin dapat petunjuk gitu. Tanpa diajari. Maka fal yazhad fid dunya. Silahkan dia harus zuhud terhadap dunia gitu. Akhirnya teh dipraktekkeun ku ibu-ibu teh ngaji henteu zuhud henteu gitu. Ya kadang ulah gitu ya. Jadi abdi mah bade zuhud we. Bade teu apal zuhud ge naon da teu ngaos teh, tapi kadang ngaos. Kan dina ayat sebelumnya kan anu korun teh ayat sebelumnya. Mana ayat sebelumnya teh anu nyebatkeun wa qala alladzina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Nah, berdasarkan ayat itu kan ku Imam Ghazali disimpulkan bahwa anna zuhda min thamaratil ilmi. Zuhud itu adalah buah ilmu. Jadi tidak mungkin seseorang zuhud tanpa ilmu gitu. Ya ilmu anu paling sederhana Bapak Ibu, ilmu anu paling sederhana mah eta we memahami hakikat dunia, hakikat akhirat. Naon definisi dunia kata. Lamun tos leres ngadefinisikan eta, itu ilmu yang akan mendorong zuhud. Tapi lamun lepat keneh gitu. Apa dunia? Dunia itu mobil, dunia itu HP, eta lepat keneh gitu. Can sesuai hakikatnya gitu. Nah, Imam Ghazali dibahas. Dibahas Imam Ghazali li zuhdi fid dunya haqiqatun wa aslun wa thamratun. Amma haqiqatuhu fa huwa uzupun nafsi 'anid dunya wa jiwauha anha taw'an ma'al qudrati 'alaiha. Wa asluhu al ilmu wan nurul ladzi yushriku fil qalbi hatta yanshariha bihi sadru wa yabtadiha bihi anna al akhirata khairun wa abqa wa anna nisbata dunya ila al akhirati aqallu min nisbati khazafatin ila jauharatin wa thamratuhu al qana'atu min ad-dunya bi qadri ad-darurati wa hiya qadru zadir rakibi. Zuhud itu punya 3 aspek. 1 hakikat zuhud, 2 sumber zuhud, 3 buah zuhud. 3. Hakikat zuhud. Nah, hakikat zuhud adalah uzufun nafsi anid dunia, menahan diri dari dunia, wan jiwa'uha anha, dan menjauhkan diri dari dunia, tau'an ma'al qudrati 'alaiha gitu. Dengan apa? Tau'an dengan sukarela, senang hati padahal mampu gitu. Iyalah, orang hakikat nalonya dugi ka dia. Jadi zuhud adalah menahan diri, an-nafs. Nafsu diri, hati, gitulah. Menahan hati dan menjauhkannya dari dunia dengan rasa senang padahal mampu menguasai dunia gitu. Itu zuhud. Definisinya uzupun nafsi, an-nafs. Menahan hati.
Nah, itu tiga itu ketinggal, seperti kemana arahnya. Nanti orang bahas. Kita ulang lagi hakikatnya aja. Zuhud adalah apa? Menahan hati dan menjauhkannya dari dunia dengan rasa senang gitu. Ente terpaksa gitu maksudnya, rasa senang padahal mampu untuk menguasai dunia, mampu tapi enggak gitu. Nah, itu adalah hakikat zuhud, hakikat zuhud. Sementara bisa gitu nukapi hatur, mudah-mudahan jantan ilmu manfaat, sing jantan jalan taufik kangge urang sadayana. Allah ngagampilkeun ka orang kangge ngagaduhan zuhud dina hati orang. Hadani Allahu wa ikum ajma'in wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.